Love to live Virgos. Welcome, selamat pagi ya semuanya yang baru gabung, boleh dibantu tap-tap layarnya. Kita baru mulai nih. Thank you yang sudah tapping-tapping layar ya. Kita sharing-sharing lagi di pagi ini. Yang mau bertanya langsung aja melalui kolom komentar. Kita live edukasi lagi tentang permasalahan pinjaman online tentunya ya. Lagi Mbak Dalia. Lagi ya. Waalaikumsalam. Langsung mau pinjol senyap nih, apa udah kasih ke pihak ketiga ya? Yang pihak ketiga apa? Tahu nggak pihak ketiga? Ada kalanya seperti itu, senyap. Emang mau ditagih-tagih terus? Nggak capek ditagih-tagih terus? Kadang nasabah gitu. Ditagih-tagih capek. Nggak ditagih lagi takutan. Bagus, itu waktu untuk Anda menenangkan diri, gitu kan. Sedang nggak ada yang neror itu. Karena memang kalau ada kalanya seperti itu, nanti juga pinjol mah hilang, kan kata saya juga seperti itu. Takut tiba-tiba ngomong, katanya. Udah pada 4 bulan galbah ini, udah santai aja, man, ya. Welcome ya, yang baru bergabung boleh dibantu tap-tap layar dulu. Yang mau bertanya langsung aja melalui kolom komentar. Mumpung ada kesempatan untuk Anda melakukan pertanyaan. Thank you sudah tap-tap. Langsung aja komentar, coret-coret dulu aja. Mau menyapa boleh, dari mana nih? Wajib pinjamnya nggak ada FC-nya. Si aman. Kalau DC ada ya, tapi FC nggak ada. Apa rambutnya kayak gini ya? Esikes bang sebar rata nggak? Agak sebar ratanya keluar kontak darurat aja. Sama sosial media itu berpotensi, harus diantisipasi, diamankan ya. Kalau yang sebar rata itu hanya pinjol ilegal, mereka tuh keluar kondar aja. Julo daerah Solo nggak ada ya. Julo masih Jabodetabek. Ada yang bilang kota-kota besar, tapi kebanyakan tetap Jabodetabek. Thank you yang sudah follow. Tangerang, kan apa di Tangerang nih? Ipoji sama Ipoji. Aman Ipoji. Saya selama nangani nasabah punya Ipoji belum pernah ada yang datengin. Kalau ada yang datengin pasti saya bilang ada, gitu kan. Kalau saya kan melihat kondisi yang ada di lapangan. Kalau memang ada nasabah yang sudah datengin pasti saya bilang ada, gitu. Karena memang Ipoji belum, gitu kan. Ada kami nggak sebar rata juga, hanya keluar kondar, gitu kan. Kayak Shopee aja nih, Shopee bilang kan kebanyakan memang ada desa lapangan, ada yang bilang merata gitu. Kenapa saya selama nangani nasabah yang punya Shopee sampai anggota di grup saya banyak yang galbay Shopee sampai udah 170 orang itu belum pernah ada yang datengin satupun. Coba. Bahkan ada yang di Jakarta, Tangerang 40 juta pun nggak didatengin.
gitu. Ya, bukan ilegal, dia semi ya untuk wajib sama pinjam gitu. Personal loan gimana? Ilegal. Terus personal loan. Ada kami uang galbay teror itu nggak tentu ya, nggak tentu teror itu kapan selesainya. Kapan selesainya nggak tentu. Tergantung mereka. Intinya paling gencar itu di 1 bulan pertama aja. Kagak direspon kak. Kagak direspon sama siapa? Tappingnya di sini belum pada muncul ya. Mungkin kena filter, kalau nggak kebaca berarti kena filter. Ini tappingnya masih sedikit kok. Jessica sih legal. OJK dia. Jessica masih OJK. Soalnya nomor saya kena hacker, jadi WA saya hapus dan nomor gak dipakai. Terus masalah di aplikasinya apa? Masalah di aplikasinya apa? Satu tahun galbay di beberapa pinjol, tiba-tiba satu pinjol ada telepon kantor suami, gimana jawab terornya? Aplikasi apa, dari aplikasi apa? Intinya gini, kalau yang memang menghubungi tempat kerja itu tidak diperbolehkan, berarti adalah oknum yang ada di dalam aplikasi. Mereka mungkin baru menemukan nomor telepon kantor Anda, gitu aja. Intinya jawabnya, kalau memang siapa yang angkat teleponnya dulu, ya ajak kerja sama, bilang aja nggak kenal, gitu aja, ya. Supaya nggak berlanjutan. Soalnya saya baru galbay 9 hari Ipoji sama pinjamnya, takut ada AFC, nggak ada, masih aman. Potensinya aja keluar kondar sama sosial media, gitu. Ada modal sama uangnya masih aman juga dari DC lapangan, nggak sebar data, hanya keluar kondar aja sama sosmed. Kalau memang bisa mengamankan silahkan amankan aja, itulah itu masih bisa memang diamankan karena mereka tuh nggak punya akses ya, hanya mencari-cari secara manual. Genius FC-nya belum, saya belum pernah dengar ada ya FC Genius. Ya, ada yang nasabah yang punya Genius juga yang saya tanganin itu katanya belum datangin, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Modal nasional kok ada joki yang bilang masuk BI checking, benar gak sih? Enggak masuk BI checking. Emang pembiayaannya dari apa? Coba tanyain. Pembiayaan dari apa dulu? Gue yang disamperin leasing tiap bulan cuma dititipin kopi, rokok, sama bensin, sama bokap. Ya memang seperti itu harusnya. Ya, emang apa sih didatangin DC gitu kan, seperti itu? Apa yang ditakutkan? Mereka juga hanya melakukan penagihan, pembayaran hanya melalui aplikasi kok. Pinter-pinter kita aja, ya. Ibaratnya ya, mereka juga kan kerja, ya. Yang penting mereka itu kadang memang sudah kerja melakukan penagihan ke nasabah gitu. Untuk dapat uang atau enggaknya kan memang tergantung kita punya uang atau enggak kan, seperti itu. Kalau memang kita sebagai nasabah sebenarnya bisa merasa tenang, kebanyakan yang belum didatangin DC ya, takut didatangin DC, takut gimana, takut marah, salah. Yang namanya DC lapangan kan datang juga cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai, ya. Anda ngomong aja baik-baik, ya. Justru kalau baik-baik mereka juga baik-baik ya, paling enggak bisa kita ibaratnya capek mereka lah, kasih uang bensin gitu, beres sebenarnya, ya. Karena memang kita hutang ke aplikasi bukan ke DC, DC juga cuma kerja gitu. Aku galbay KP, aku laku tapi sepinjam merawatan nganu galbay yang potensi ya, potensi nanti sepinjamnya nggak bisa digunakan. Minta tips biar gak panik, Bang. Hadapin DC itu kembali ke diri kita sendiri ya, ke diri kita sendiri. DC yang mana? Yang datang ke rumah atau yang melakukan telepon, panggilan ataupun penagihan lewat online ya. Kalau memang penagihan lewat online, pastikan kita gak usah respon, gak usah tanggapin, gak usah ambil pusing juga. Intinya kalau telepon emang masih ada yang nelpon, gak tahu cara ngamanin telepon. Kalau mau masuk ke kelas bimbingan saya ya, resiko di aplikasi pinjol yang didampingin, yang dibimbing, cuman chat lewat SMS dan WA doang, nggak ada selain itu ya. Paling lewat SMS, WA, atau kalau mau mendaftarkan email, paling lewat email, sebenarnya seperti itu aja. Telepon itu bisa diblokir ya, pemblokiran otomatis ada kok, nggak akan ada yang masuk telepon. Nakit pun, kecana tuh. Tapi telepon seluler kah dia? Ya itu kan bisa diblokir. Emang nggak bisa? Ada aplikasinya di Play Store, aplikasi Get Kontak. Pakai aja itu. Di handphone Anda udah nggak akan ada telepon masuk. Paling notif aja nanti. HP Anda nggak akan berdering sama sekali.
Jadi kalau kesananya itu nggak aktif nomor kita. Iya, di pengaturan telepon biasa juga ada kok. Oke, saya kurang tahu. Ya, di pengaturan telepon biasanya juga ada pemblokiran nomor tidak dikenal. Kalau dalam HP jadul justru ada HP jadul misalkan bukan Android. Ada itu kayak pemblokiran nomor yang diprivasikan, diblokir, ada yang seperti itu. Sekarang Android apalagi canggih, ada pemblokiran nomor tidak dikenal gitu kan. Nomor yang tidak kita save itu nggak akan masuk ke handphone kita panggilannya. Kayak gitu. Julo kalau gimana? Julo itu ada desa lapangan ya di Jabodetabek. Seperti itu. Intinya teman-teman di sini yang memang ingin bebas dari pinjol, punya permasalahan pinjol saat kalian sudah telat bayar, apalagi butuh bimbingan, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mengamankannya, bagaimana cara menghadapi teror, ancaman, intimidasi, sebar data, silakan ke WA saya yang ada di bio profil ya. Mbak Indah, thank you sudah follow. Yang sudah follow, terima kasih. Kalau butuh bimbingan berarti masuk kelas bimbingan dulu ya, atau konsultasi dulu. Tapi saya himbau jangan ke WA nanyain cuman ada DC, apa ini BI checking, apakah ini aman, saya nggak akan tanggapin ya. Saya akan balas seadanya. Silakan ke WA kalau memang Anda ingin bebas dari pinjol, ingin dibimbing bagaimana bebas dari pinjol, ingin didampingin bebas dari pinjol, silakan ke WA. Kalau cuma nanyain ada DC, ini aman atau ini maksud BI checking, ini legal apa ilegal, nggak usah ke WA ya. Cukup di sini aja melalui komentar di sini, saya jawab semuanya. Personal one ilegal dia, ya, ilegal. Resikonya sebar data kalau ilegal. Yang jadi PR adalah bagaimana mengantisipasi sebar data. Aku mau galbay modal nasional tapi kok takut ya masuk BI checking. Emang kata siapa masuk BI checking? Nggak masuk. Ada yang masuk BI checking. Kalau Anda takut BI checking, ingin galbay di aplikasi pinjol, takut BI checking, bayar ya. Jangan galbay. Dibayar aplikasinya, jangan galbay. Karena yang kita bantu juga, kita dampingin, kita bimbing itu ingin bebas dari pinjol berarti ingin bebas dari hutang gitu kan. Ingin bebas dari hutang. Biarkan pinjol ini jadi pelajaran untuk kita. Sekarang Anda nggak bisa nih nggak bayar modal nasional. Jelas mau galbay berarti nggak bisa bayar. Kenapa kedepannya masih mikirin untuk ngutang lagi? Karena saya tahu kalau yang namanya masih mikirin BI checking berarti kedepannya ingin ngutang lagi, gitu kan? Harusnya aplikasi yang sekarang itu pinjol yang sekarang jadi pelajaran. Pinjol aja sekarang nggak kebayar, kok kedepannya masih mau ngutang lagi. Ini untung masih galbay di pinjol. Coba kalau kedepannya kita ngutang di bank, nggak kebayar. Kita ngutang di KPR rumah ibaratnya nggak kebayar. Kredit mobil nggak kebayar. Gimana ujungnya? Itu lebih bahaya dibandingkan kita galbay di pinjol. Ya, harusnya begitu mikirnya. Kedepannya kita nggak harus punya hutang lagi. Mau punya rumah, nabung. Ya, kedepannya gitu. Mau usaha, nggak punya modal, sedikit-sedikit ngabung juga. Mau punya mobil, beli cash, nabung dulu. Gak usah mikir ngutang-ngutang terus. Gak terbuka pemikiran Anda seperti itu. Ibu Joy setelah telat itu gimana ya Bang? Apakah sebar data? Nggak sebar data, hanya keluar konar aja. Minta bantuan tapi udah galbay pun di cash. Justru bantuan di sini nasabah yang sudah galbay. Bukan yang belum galbay. Belum galbay itu ada metode tersendiri ya. Memang bantuannya kayak gimana? Kalau yang namanya bantuan dari kita tetap gak ada, nah, ibaratnya jasa yang bantu nasabah bayarin hutangnya nggak ada. Kecuali memang bayar dari aplikasi lagi. Tetap aja aplikasi yang digunakan itu digalbay juga. Kalau jasa itu seperti itu. Kalau yang ada jasa dunia perpinjolan. Gitu. Bukan ada ibaratnya menyelesaikan melunasi hutang Anda. Ya. Kadang ada yang masuk, Bang, bantu saya melunasi aplikasi ini, Bang. Nggak ada jasa seperti itu. Coba ke yang legalitas kemana aja. Nggak ada yang seperti itu. Ke lawyer aja, ke kuasa hukum aja, ke pengacara aja, yang legalitas jelas, Anda meminta bantuan ke mereka, itu nggak melunasi hutang Anda. Justru Anda bayar sekian persen dari hutang Anda, tetap aja kan ke aplikasi nggak dibayar. Blacklist BI checking tetap itu resikonya.
Karena memang aplikasinya nggak dibayar ke sana. Anda hanya meminta perlindungan aja, gitu kan? Seperti itu. Secara hukum kan gitu. Kita kembali ke komentar lah. Jangan ceramah mulu ya. Tapi butuh juga ceramah ini, butuh pemahaman. Soalnya nasabah itu nggak pada paham. Ada kami nggak ada DC lapangan ya, masih aman. DC datang ke rumah sesuai KTP ya, tapi tempat tinggal saya beda. Sesuai alamat yang didaftarkan di aplikasi, bukan sesuai KTP. Ya, kalau alamatnya yang di aplikasi KTP, ya iya KTP. Tapi kalau alamatnya sesuai domisili kita, pas tinggal di sana kita daftar di aplikasinya tuh pas domisili, tapi KTP kita berbeda, ya tetap datangnya ke alamat domisili. Gitu. Jadi ke alamat yang didaftarkan di aplikasi. Alamat apa? KTP atau domisili? Shopee FC-nya NTB gak? Aman NTB ya. Orang ada FC-nya Kaltim masih aman bang, kebanyakan ya. Kalau udah Galbay masih bisa dibantu bang, apa masih bisa dibantu ngajuin pintar? Nah, pemikiran Anda Mbak Susi kayak gini salah. Kata saya juga ngajuin di ilegal gitu. Kalau kayak gitu cari joki. Udah jelas cara kerja joki, ngajuin di aplikasi lagi. Kalau Anda sudah Galbay udah jelas gak akan bisa. Tetap aja kadang di sini nasabah bantuan itu ngajuin lagi, bantuan itu ngajuin lagi. Berpikirnya seperti itu, aneh. Emang dengan ibaratnya ngajuin lagi di aplikasi selesai gitu kan? Nggak juga, semua tergantung data nasabah. Apalagi nasabah sudah Galbay, di mana bisa ngajuin ke aplikasi lain lagi. Tadi katanya pihak Ipoji mau datang ke rumah, tunggu aja ya. Siapa yang mau datang? Nggak ada DC-nya kok. Bantu aku Galbay dapat email katanya mau diproses ke pihak penagihan, gimana maksudnya FC? Bantu aku tuh nggak ada FC-nya, ya tenang aja. Biar cepat ada FC-nya nggak ada. Domisili Cikarang, tapi sekarang saya tinggal di Kaltim. Ya yang didaftarkan di aplikasinya di yang mana? Pinjam duit kalau telat bayar nggak mampu bayar aman nggak ya? Dari DC seberata aman. Cuman keluar konar sama sosmed aja. Berapa cepat ada seberata nggak? Ada DC-nya juga nggak? Galbay di atas gimana? Atas itu ada DC lapangan ya. Kalau pinjam MNCTP itu benar gak ya bang? TF dulu baru cair. Penipuan Nelson. Di mana ada kita mau pinjam uang baru TF dulu. Judulnya MNCTP. Penipu yang kayak gitu ya. Saya udah Galbay 5 bulan. Berarti kalau udah Galbay 5 bulan sudah aman dong. Ya. Yang didatangin domisili yang Cikarang. Ya kalau memang didaftarkan di sana berarti daftar di sana. Ikut lab kakak agak tenang tadinya agak stres. Jangan stres ya. Kredit pintar gimana kalau nggak dibayar, didatengin DC lapangan, karena aplikasi itu ada DC lapangan kalau kredit pintar. Rupiah cepat keluar konar nggak telat 7 hari? Potensi ya, keluar konar itu nggak tentu. Ini telat 7 hari belum keluar konar, bagus. Karena rupiah cepat tuh ada nasabah yang Galbay rupiah cepat, baru telat 1 hari tiba-tiba keluar konar. Bahkan nomor kita dilewatin, nomor kontak darurat dilewatin, tiba-tiba keluar konar begitu aja. Gitu. Buat Semarang, Demak masih aman ya, Mbak Vika Ainun. Atas desa lapangan mana aja? Jabodetabek sama Bandung. Jawa ada 1. Cuma 1 orang. Sudah pernah Galbay, tapi nggak bisa ambil pinjaman lagi. Emang tujuannya ngapain ambil pinjaman lagi ya? Di sini bantuan seperti itu tidak direkomendasikan, tidak diutamakan. Itu hanya untuk nasabah yang memang dalam masalah tertentu ya. Bantuan dari saya di sini adalah membantu Anda bebas dari pinjol, membimbing Anda, mendampingin Anda, ya. Secara menghadapi resiko, secara hukum juga, seperti itu. Saya di sini sudah resmi ya, legalitas saya sudah resmi. Kita PT Lucky Group Fintech Solution ya, kantor kita ada di Bandung. Jadi jangan berpikir kalau memang minta bantuan jasa itu cuman ngaju-ngajuin di aplikasi lain lagi, buat apa gitu kan? Itu mah opsi tersendiri yang memang digunakan untuk penyelesaian aplikasi legal, dan itu juga ada syarat ketentuan tergantung data nasabah. Itu yang harus dipahami. Personal loan sudah 2 bulan belum bayar tapi pihak bank pihak bank personal loan itu ilegal. Dari mana ujungnya ada pihak bank? Udah tahu ilegal. Aku Galbay 3 pinjol legal. Kalau siap dengan resiko yang akan diterima, ya udah. Gak ada masalah berarti ya. Kalau nggak siap butuh bimbingan silakan ke WA saya yang ada di bio profil. Teman-teman yang sudah Galbay, belum Galbay, atau bahkan yang mau Galbay silakan ke WA saya. Nanti saya bimbing, saya dampingin seperti apa langkah-langkahnya ya. Kalau aku bayar telat bisa keluar konar gak?
Potensi keluar konar memang aku laku kalau tidak ada pembayaran sama sekali. Kalau di aku laku, saran saya dibayar aja dicicil. Yang jadi PR mah itu aku laku itu adalah DC datang ke rumah kebanyakan yang ketakutannya. Ya. Teror WA jarang, kalau telepon banyak, galbay dipinjam duit, win-win cairin. Telepon banyak emang tidak diaktifkan pemblokiran. Resiko dari UATAS apa aja? Ada DC lapangan ya? Di Jabodetabek, Bandung, sama Jawa ada satu. Kredit pintar berapa hari DC datang nggak tentu ya, paling cepat 1 bulan. Aku rencana mau galbay sekarang lebih 15 aplikasi, gimana caranya? Coba ke WA saya yang ada di bio profil. Tiap aplikasi beda-beda risiko, tiap aplikasi beda penanganan ya. Aplikasi itu 3 kategori, legal, semi legal, ilegal. Jelas itu resikonya berbeda jauh ya. Berbeda ya. Jadi penanganannya berbeda ya. Silakan ke WA saya yang ada di bio profil dulu. Kalau memang sudah nggak bisa bayar ya. Di sini juga tetap saya bantu nasabah yang sudah tidak bisa bayar. Kalau bisa bayar, silahkan bayar. Bisa menggunakan metode cicil kalau memang tidak bisa bayar semuanya. Ataupun nanti nego pokok sama pihak aplikasi gitu ya. Etiket pinjam duit sama pinjam duit aman galbay gak? Dari DC lapangan aman ya. Cuman potensi teror penagihan aja. Keluar konar sama sosial media ya. Mbak Triana. SIK telat bayar gimana ya? Itu masih aman dari DC, gak sebar data juga, hanya keluar konar aja. Telat 10 hari pinjam duit ada DC, gak ada DC lapangan. Nanti aku mau ketemu sama tim Kakang, udah diproses ya? Boleh. Kalau SIK ilegal apa legal? Itu legal ya, bukan. Kata kilat gimana, masih aman. SIK BI checking, sedangkan saya web OJK. Web OJK ada list fintech legal. Ya, SIK itu masuk BI checking ya. Cuman dari DC lapangan masih aman. Pembiayaannya dari pihak bank dia. Sekarang lelang karena sistemnya EasyCash itu. Kalau dulu mungkin di tahun 2022 EasyCash itu pembiayaannya dari EasyCash ya, PT-nya. Ya. Cuman karena PT-nya bangkrut, kantornya juga ditutup di tahun 2022. Nah, mereka itu sistemnya lelang sekarang. Jadi pembiayaannya dari pihak bank-bank ya, bank digital. Iya, siap. Keluar konar itu menghubungi nomor yang tidak kita daftarkan. Jadi ke kontak. Keripo susah nego bayar pokok bisa, kenapa enggak? Ya, diumbang-ambing aja kalau mau nego, namanya kita nego. Umbang-ambing aja, jangan bayar dulu, biarin sampai mereka setuju. Tunggu DC datang ke rumah, nego pokok, gak mau nego pokok, udah umbang-ambing aja, udah saya nggak akan bisa bayar dulu karena saya juga nggak punya uang gitu untuk bayar sama bunganya. Paling saya nego pokok aja gitu. Kalau memang nggak mau pokok ya udah saya nggak akan bayar dulu. Gitu. Silakan aja proses secara hukum. Perdata kan namanya pinjol juga, cuman perdata masuk BI checking udah selesai gitu kan. Siapa yang rugi coba ya? Siapa yang akan menyerah ya? Ujung-ujungnya pihak aplikasi juga akan memberikan gitu kan. Namanya juga nego, kita harus pandai ya. Kalau di pasar misalkan ibu-ibu ya tawar menawar lah gitu kan. Pasti pembeli ya akan akan dapat juga kan, dibandingkan penjual kan memang butuh uang kan, seperti itu. Apalagi ini hutang dari aplikasi nggak kebayar gitu, pasti pihak aplikasi lebih baik bayar pokok dibandingkan nggak bayar sama sekali, kan kayak gitu berpikirnya ya. Thank you Love Oren. Rupiah cepat sosmed gak potensi ya? Apa sih ini? Pinpos bantu saku sama pinjam yuk, ada di lapangan nggak ada. Aku laku udah telat tapi kita tetap cicil bayar ya, gak apa-apa dicicil aja. Aku laku itu metode opsinya dicicil ya. Salah satu opsi terbaik ya dicicil, supaya intinya kadang ya DC nggak datang gitu kan, seperti itu. Aku ada jatuh tempo hari ini, katanya kilat katanya masih aman, yang penting jangan lewat. Ya bisa seperti itu ya. Itu metode pengalihan, nanti gunakannya ya, nanti diarahkan langsung, makanya tim saya akan datang langsung ke tempat Anda ya. Metode pengalihan seperti itu opsi tersendiri yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pinjol jika memang aplikasi sekarang nggak aman gitu ya. Kalau aku laku dana cicil ada bisa DC datang nggak? Soalnya banyak yang ditagih, ada lah pasti ya. Ya yang kebanyakan yang diutamakan adalah pay letter. Thank you Mbak siapa, lupa deh namanya. Kok lupa ya? Itu nama akunnya sih, bukan nama asli. Bang, SPI-nya masuk selik gak ya? Kebanyakan yang masuk selik itu pay letter. Aku laku lewat jatuh tempo dicicil apa DC datang nggak biasanya? Galbay Kredipo nggak aman ya dari silang. Katanya kondarnya yang sering kita hubungi. Iya, benar. Bananda, iya lupa. Kak, Kredipo telat seminggu, kira-kira keluar konar nggak? Potensi keluar konar kalau memang kita nggak bayar sama sekali. Yang ditakutkan kalau dari Kredipo adalah DC datang ke rumah itu biasanya.
Uatas penagihannya memang kasar gitu ya, sampai keluar kata-kata kasar. Bukan hanya Uatas, semua aplikasi ya. Mungkin Anda aja gagal di Uatas. Dia merasa Uatas yang kasar. Padahal semua aplikasi sama. Julo BI checking ya. Uatas Semarang Demak masih aman kayaknya Semarang. Julo Bogor, Julo potensi aja Jabodetabek dia. Aku nanti ketemuan sama tim kakak ya, siap. Keriput juga bisa. Yang tinggal di mana nih? Soalnya sekarang tuh ada 2 orang yang memang akan dibantu hari ini ya. Hari ini ada 2 orang yang mau dibantu. Keriput juga bisa cicil gak? Keriput coba aja dulu. Kayaknya Keriput tuh nggak bisa melalui aplikasi langsung ya. Gagal pinjemin aman gak ya? Dari DC aman. Samir juga masuk OJK semi ya. Kata Kilat masih aman ya. Kapin Plus kenapa nggak bisa bayar di Alfamart ya? Gagal terus udah beberapa hari. Bayar melalui M-Banking ataupun bisa ke ATM ya. Nanti kan ada virtual account di sana. Atau ke counter pulsa, ke apa namanya sih, gerai bank ada tuh ya. Shopee Pay Later Galbay aman nggak ada? Nggak aman ya, nggak ada yang aman. Apakah terus dana itu ilegal? Resikonya sebar data. Saya tipu pinjam sama Pay Later Kak, apa harus bayar? Kalau Anda kena tipu jangan bayar lah, jangan sampai Anda bayar, tapi harus melakukan pelaporan ke pihak aplikasi. Itu penipuannya kenapa? Kasusnya seperti apa? Ada yang bobolin atau malah gimana? Kagak dibaca komen gue, nggak ada ya komennya ya. Uatas kena slik gak ya? Ada yang kena slik ya. Thank you. Cakep katanya. Ada kami dan bantu saku aman Galbay gak? Gak ada yang aman. Cuman tetap aja ada resiko yang akan kita terima. Kalau dari DC lapangan nanyainnya aman, gak ada DC lapangan dia. Kagak dibaca komenku, gak ada ya komennya. Kena filter ya. Kalau nggak kebaca berarti kena filter. Di sini komennya sedikit loh. Saya baca semua, nggak ada yang saya lewatin. Ada kami bantu saku Galbay aman gak ya? Aman dari DC ya. Terus dana ilegal gitu. Itu yang dimana kah 2 orang itu apa itu yang dimaksud saya? Itu yang di mana kak 2 orang itu? Gak tahu. Soalnya jadwalnya dia nggak ngomong. Kalau tim lapangan ada jadwal tersendiri ya. Tapi memang hari ini ada yang memang dibantu 2 orang katanya. Kalau saya kan adanya di sini kantor, nggak ke lapangan. Kan beda lagi kalau tim lapangan. Kalau saya kan memang nasabah yang mau dibantu, bisa dibantu, diproses sama tim analis data, udah bisa dibantu, lanjut ke tim lapangan langsung datangi nasabah. Kan seperti itu prosesnya. Kalau saya kan online, kalau mereka offline langsung datang, yang namanya tim lapangan itu. Kalau Galbay apa aja yang harus dilakukan? Masuk ke WA saya yang ada di bio profil. Penanganan, pengamanan. Galbay yang aplikasi Anda itu apa? Aplikasi apa yang di Galbaynya? Ya. Karena tiap aplikasi beda-beda risiko, legal, semi legal, ilegal, jelas risikonya berbeda. Ya. Jadi ada penanganan yang harus dilakukan. SIKS ada kami dana cash, dana cepat, tunayu, gimana takut ada DC. Super relax ini mah bukan DC yang ditakutkan dari ini, tapi sebar data itu ilegal ya, ada ilegalnya. Ya, ada ilegal, ada legal gitu kan. Itu yang harus ditakutkan adalah sebar data. Thank you jari hatinya. Ya. Kalau butuh bantuan ke WA saya yang ada di bio profil, Super Relax ya, ke WA saya dulu masuk. Ya. Itu ilegal tuh, tunayu, dana cepat, dana cash ya. Kalau isi cash sama ada kami masuk OJK itu. Samir masih aman dari DC lapangan, gak sebar data, hanya keluar corner sama sosial media. Gak direspon kak, direspon sama siapa? Aku ada pinjam win-win telah 10 hari, kulihat di aplikasi udah terhapus tagihannya. Enak dong kalau seperti itu. Ada kami terornya gimana? Teror penagihan pasti gencar ya, karena dia itu nggak punya DC lapangan. Jadi teror penagihan pasti gencar. 2 minggu lalu saya dapat transferan dari PT Odeo, terus seminggu kemudian banyak nomor yang menagih. Mbak Fitria kayaknya dari ilegal deh ya. Anda daftar nggak pinjol ilegal? Atau mungkin masuk aplikasi, daftar, cek-cek limit, tapi tidak ngajuin pinjaman, tapi tiba-tiba ditransfer, gitu, ya, seperti itu. Itu dari ilegal kalau yang seperti itu. Kas pinjam nagihnya kok barbar ya. Keluar corner sama nomor-nomor yang diisi pulsa, pasti. Memang itu resikonya kalau memang tanpa antisipasi. Ya, kenapa? Karena mereka juga memang banyak oknum-oknum yang ada di dalam aplikasi yang melakukan penagihan sesuka mereka, gitu kan? Walau mereka aplikasi legal, gitu kan? Jin keluar om semangat ya, segera lab. SIKS ada kami dana cash dan cepat tunayu, ya super relax itu ilegal, banyak ilegal dan legal juga campur. Yang jadi PR itu sebar data, yaitu nggak ada DC lapangan semuanya juga. Adapun ada DC-nya untuk daerah Bandung nggak ada.
Nggak bayar rupiah cepat keluar konar gak ya? Keluar konar rupiah cepat itu. Saya udah ditelepon KTA Kilat ada puni apa aman? Tunggu aja, aman, tenang aja. Bantuan nggak berbayar kalau memang bantuan sistem pengalihan nih, kayak siapa yang bahasa Arab ini? Siapa sih ini lu bahasanya sih? Nah, ini mau dibantu sama tim hari ini, akan didatangin ke tempat nasabah dan itu tidak bayar sama sekali. Nasabah nggak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau untuk bantuan pengalihan seperti itu. Kalau kelas bimbingan itu ada yang namanya berbayar karena di sana juga masuk grup ya. Tahu kalau masuk grup ya. Tapi kalau memang sistemnya dibantu secara langsung, ibaratnya bantuan pengalihan, itu udah otomatis masuk kelas bimbingan juga, masuk grup juga, jadi gratis semua. Tapi kalau memang, jadi itu untuk nasabah tertentu ya, tergantung data nasabah semuanya juga. Kalau memang bimbingan langsung yang sudah galbay nih, Anda galbay butuh bimbingan, edukasi, penyelesaian pinjol, masuk grup juga, itu pasti ada berbayar. Nah kami bantu Saku bisa aman galbay gak aman ya, Sandy? SIKS desa 8 nggak ada. Modal nasional aman nggak ya? Rupiah cepat nggak keluar konar, ya. Adapun ini gimana? Tenang aja, semuanya akan diamankan lah ya. Nggak usah khawatir. Hari ini kan bukannya mau dibantu, akan paham semuanya ya. Semuanya diamankan semuanya. Ada yang galbay rupiah cepat nggak? Banyak ya. Kalau ilegal gimana? Bisa tidak galbay? Wajib. Kalau ilegal wajib digalbay, bukan bisa tidak. Wah, harus digalbay. Yang jadi PR adalah bagaimana menghadapi resiko ancaman teroran sebar data. Itu yang jadi PR. Ya. Kalau Anda bisa sendiri silakan. Oh, tinggal di Jakarta hari ini Jakarta. Rupiah cepat Bandung ada DC nggak ya? Nggak ada. Makasih ke infonya. Kalau dibantu pengalihan itu gimana? Tergantung data masing-masing. Kalau yang namanya pengalihan berarti belum telat bayar dan punya aplikasinya, aplikasi yang memang harus ditutupi kayak aplikasi ya legal OJK lah intinya. Karena jelas kita punya aplikasi yang memang punya aplikasi legal, itu intinya nggak akan bisa kan biaratnya legal OJK DDC 8 nggak akan bisa galbay juga kan, karena akan dikejar-kejar ke rumah. Jadi metodenya pengalihan, alihkan ke aplikasi yang aman. Berapa mas kan nggak akan bayar. Emang bayar gimana? Bukankah Anda mau bantu sama tim, itu nggak berbayar. Tim datang ke tempat Anda juga nggak akan bayar Anda. Ya. Kalau galbay aku laku gimana? Ada DC lapangan jelas. Ada kami itu legal OJK. SIKS galbay aman gak ya? Dari DC aman ya? Modal nasional ilegal gak? Itu masuk OJK, bukan ilegal, semi tepatnya ya. Udah di chat, abaikan aja dulu, baru juga jatuh tempo hari ini kan. Nanti kan diselesaikan. Nanti akan didampingin lah, akan diamankan lah, akan didamping, akan dijelaskan gitu, seperti apa harusnya gitu. Tenang aja. Bang, galbay gopay letter daerah Lampung aman gak ya? Aman kalau Lampung. Kalau semi legal itu masuk selik gak ya? Kebanyakan gak? Aka, thank you. Kenapa ini nangis? Kok cengeng sih? Kok cengeng sih nangis? Kak, aku laku chat ke kontak lain gak ya? Iya, potensi. Kalau tanpa bayar sama sekali. Ada kami sih katanya FC lapangan luar Jabodetabek. Info dari mana sih ada kami ada di FC lapangan? FC-nya ngacak-ngacak ke rumah. FC ngacak-ngacak ke rumah dari mana ini judulnya? FC ngacak-ngacak ke rumah. Ada FC ngacak-ngacak ke rumah gitu kan? Di mana judulnya FC ngacak-ngacak ke rumah? Itu mah ketakutan yang dibuat diri sendiri ya. Tahu nggak SOP penagihan? Makanya kalau Anda itu harus belajar. Kalau Anda terjebak pinjol, Anda punya hutang pinjol, belajar mulai. Banyak yang edukasi, konsultan-konsultan, ataupun pembelajaran melalui YouTube, semua internet, ada semuanya. Tentang hukum pinjol seperti apa. Mulai cari tahu kalau memang Anda punya masalah, gitu kan, jangan diam aja. Hukum pinjol seperti apa, SOP penagihan seperti apa, gitu kan. Gak ada judulnya, FC ngacak-ngacak rumah. Tahu nggak kan, hukum pinjol itu perdata. Data kita masuk selik OJK hanya sebatas itu. Kalau ada FC datang ke rumah malah ngacak-ngacak ke rumah, kita bisa seret dia ke polisi. Ya, simple, pidana mereka.
Ya. Kadang ya pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya menakuti diri sendiri sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pinjol itu sepele, tapi ditutupi dengan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri sendiri dikarenakan tidak pengetahuannya tentang pinjol itu sendiri. Gitu. Makanya butuh bimbingan, butuh konsultasi itu. Supaya paham, supaya Anda juga kuat mental, supaya Anda berani. Anda kalau sudah berani mau galbay di aplikasi manapun, sebesar apapun, seberlisensi apapun, tetap Anda itu bisa aman. Karena solusinya ada di diri sendiri. Orang lain itu hanya sebatas menerangkan, seperti saya nih. Hanya sebatas menjelaskan, menerangkan, memberikan edukasi, pemahaman gitu kan. Anda sudah paham, oh ternyata memang seperti itu. Sepele, gak bakal pinjol. Kan gitu nanti. Ya, oke. Mau tanya langsung aja. Takut sebar data nih Kak, baru galbay 7 hari tapi ancamannya ngeri banget. Aplikasi apa? Ya, kalau tanpa penanganan potensi semuanya juga. Di sini teman-teman mungkin tahu aplikasinya nggak ada desa lapangan, nggak sebar data, tapi potensi keluar kontak darurat sama sosial media juga. Kan seperti itu kalau memang tanpa penanganan. Ya, jadi jangan asal galbay. Berarti kalau ada kata-kata aman galbay aku laku aman loh. Berarti kalau ada kata ada kakak gak malah aman, kalau ada saya galbay aku laku juga, kenapa enggak ya? Anda galbay di aku laku, masuk ke dalam kebimbingan saya, masuk ke kelas saya backup semua untuk FC-nya. FC datang tinggal kasih surat kuasa dari kita supaya si FC-nya itu diarahkan datang ke kantor kita, yang menegosiasi, kita yang mediasi sama mereka. Anda gak akan apa-apa ya, selesai itu semua. Ya seperti itu. Karena jelas ada hukumnya, ada prosesnya kok. Apa yang ditakutkan? Mau galbay di aplikasi apa Anda? Simple, misalkan tanpa bantuan sama sekali, tapi Anda bisa berusaha tenang, bisa bodoh amat gitu kan. Gini, DC datang ke rumah, kita nggak punya uang untuk bayar. Udah, saya nggak punya uang untuk bayar. Ya, seperti itu. Mereka mau apa? Mau apa lagi gitu kan? Ataupun secara tegas, secara kasar, gue nggak punya duit, gue nggak bisa bayar. Lu mau apa emang? Coba, secara kasar seperti itu ibaratnya. Lu mau apa emang? Mereka bisa apa coba? Mau mencelakai kita, udah kita seret ke polisi kan gitu. Kita mah gak bayar pinjol pun misalkan didatengin DC gak bayar pinjol nih. Kita ngomong ibaratnya secara kasarnya seperti itu, gue gak punya duit gitu. Lo mau apa? Lo gak akan bisa apa-apa gitu kan. Mau tindak secara hukum silakan secara hukum. Perdata kok simple, sepele gitu kan. Mereka gak bisa apa-apa sama sekali, gak bisa gitu kan. Kalau secara kasarnya seperti itu, kalau memang sendiri, intinya tetap kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau bimbingan tetap keluar konar gak? Aplikasinya apa? Keluar konar itu bisa diamankan. Karena kalau aplikasinya OJK, keluar kontak darurat itu mereka tidak punya akses kontak ya. Mereka hanya akses dari log panggilan orang yang sering kita hubungi, itu bisa diamankan. Tapi kalau Anda galbay di ilegal, potensi sebar data ke semua kontak, itu hanya bisa diantisipasi, diminimalisir aja. Mungkin tadinya ke semua kontak, nah diminimalisir paling ke beberapa kontak aja. Karena memang aplikasinya ilegal, sudah punya akses kontak dan Anda memang sudah daftar sendiri. Kecuali saya yang daftarin ke ilegal, misalkan saya daftarin 100% nggak bisa untuk menyebar data mereka. Ya. Karena semuanya juga ada penanganan di awal. Semua aplikasi bisa diamankan kalau baru melakukan pengajuan. Itu. Tapi kan ini Anda sudah daftar sendiri, kan kayak gitu. Oke? Ya, seperti kita kembali ke komentar. Ada modal nasional, ada FC nggak ya? Jakarta Utara nggak ada ya. Mbak Jepang ini aksaranya Jepang semua. Ya, saya lagi ceramah di akun yang pertama nih. Akun kedua agak nggak kelirik, cuma penontonnya kan sedikit. Kalau akun pertama banyak. Mau bantu ortu bayar hutang bank pakai cara galbay, kira-kira gimana ya? Dims, mohon maaf, kita nggak bantu hal seperti itu ya. Ya, kita nggak bantu seperti itu. Silakan aja sendiri. Ya. Di sini saya bantu permasalahan pinjol, bukan namanya nambah-nambah, apalagi ngajuin di pinjol ya. Mau galbay EasyCash aman nggak ya? Dari DC aman, yang nggak aman itu adalah ketakutan yang ada di dalam diri sendiri. Ya potensi memang keluar kondar, sosial media, itu hanya potensi yang memang masih bisa diantisipasi. Silakan masuk ke WA kalau memang butuh bantuan. EasyCash aku padahal besok jatuh tempo tapi nomornya hilang sama jadi bingung cara bayarnya, nggak usah, udah biarin. Kalau mau bayar, benar-benar niat bayar, ada uang ya silakan hubungi CS-nya, bisa nanti juga kan bisa ibaratnya login lagi, hubungi CS-nya ya. Solusiku masih aman dari FC. Pinpas atas kalau mau bayar, mau galbay ada DC lapangan nggak ya dari Jogja? Nggak ada, masih aman. Orang daerah Depok masih random ya, 4 bulan harusnya ya nggak datang lah. Pinjami ada DC nggak ada, aku keluar konar juga sama.
Kata kilat legal ya. Kak, setoran lancar, APK aman aja ya Kak? Kalau setoran lancar gak ada masalah. Nah, saya akun sama HP hilang mau bayar tapi CS aku bisa lewat CS-nya apa betul? Gak bisa ya. Jangan melakukan pembayaran melalui WA gitu aja. CS apa? Ngaku CS lewat WA? Jangan ya. Pembayaran melalui aplikasi, hubungi CS itu supaya kita bisa login ke aplikasi dengan nomor baru, itu bisa ya. Kita nanti akan verifikasi nomor nik KTP gitu kan, data-data kita di sana gitu ya. Tetap aja nanti login kita sendiri yang bayar melalui aplikasi, cuman penggantian nomor HP aja ya. Jangan bayar ke aplikasi, jangan bayar melalui CS ya. CS juga nggak akan bisa, nggak akan nyaranin. Misalkan silakan bayar aja ke kita di sini, nggak ada yang seperti itu. Aku telat 2 hari udah diteror terus melalui WA, SMS, kredit pintar, gimana cara mengatasinya? Itu kredit pintar itu ada DC lapangan ya, potensinya yang paling ditakuti adalah DC datang ke rumah gitu kan. Gini, kalau memang nggak mau datang DC ke rumah, bayar cicil. Kalau nggak bisa bayar berarti harus terima semua resiko yang ada dengan cara ibaratnya diteror, diancam, ditagih, berusaha masa bodoh aja, hiraukan aja. Kalau memang nggak bisa bayar, kan solusinya bayar ya. Kan solusinya bayar. Kalau memang atasi untuk teror penagihan itu kan bayar. Kalau nggak mau diteror, ganti kartu dan WA, itu solusi terbaik ya. Cuman yang jadi PR kalau kredit pintar kan ada DC datang ke rumah, itu PR lagi untuk Anda ya. Pertanyaannya, Anda bisa bayar atau enggak di sini gitu kan. Kalau nggak bisa bayar, mau dibimbing, didampingin, silakan ke WA yang ada di bio. Nanti kita dampingin seperti apa. Kalau UATES ada DC nggak ada ya, Jabodetabek kebanyakannya. Untuk klik kami ada DC8 belum. Kalau sudah setahun galbay, semalam ini aman-aman aja sih, nomor yang aktif masih dicari tidak ya? Setahun mau udah gak usah dipertanyakan, aman dia. Tapi aku udah di WA katanya mau didatengin sama Oren, gosip ya. Makanya harus paham lah. Kalau yang masuk kelas bimbingan sih paham sih. Oren mah dari zaman purba pun seperti itu. Kita mau datang akan konfirmasi RT RW. Yang terbaru kemarin mengirim yang namanya surat pernyataan kuasa kedatangan FC kan seperti itu. Namanya ini, nama FC-nya ini dan lain sebagainya ini. Kita akan datang dan kita akan konfirmasi ke RT RW supaya tujuan kita jelas untuk melakukan penagihan. Untuk membatalkan, tetap di bawahnya ada catatan, untuk membatalkan kedatangan FC silakan lakukan pembayaran melalui online sekarang juga. Tetap ujungnya kayak gitu. Lucu kan? Kayak gitu lucu kan? Yang harus dipahami itu adalah kalau memang DC mau datang, mereka itu setelah punya ataupun turun surat tugas, mereka akan datang langsung. Tanpa ngancam-ngancam mau datang dulu, kirim surat tugas lah melalui WA. Tetap di ujung-ujungnya, di bawah surat tugas akan datang, katanya mau datang gitu kan. Tapi di bawahnya tetap ada kata-kata, kalau untuk meng-cancel kedatangan FC silahkan bayar melalui secara online. Tetap ujungnya seperti itu. Kan lucu kalau kayak gitu. Lucu kan seperti itu. Akom Mbak Mika Sob. Lucu kan seperti itu. Kalau mau datang aja. FC itu coba. Kalau saya kan punya koneksi beberapa FC pun. Setelah turun surat tugas, FC itu akan datang langsung ke tempat nasabah tanpa konfirmasi bilang mau datang ya. Kadang sekarang lihat banyak pengancaman. Kita lagi di jalan siapkan dana tunai, lagi video lagi di mobil, lucu yang kayak gitu. Kalau saya mau ketawain semua yang kayak gitu. Ya, harus pinter-pinter lah. Kredit pintar sama ada kami itu daerah Jawa Timur ada DC-nya, nggak ada yang kredit pintar. Katanya bisa pembayaran pakai akun yang sekarang cuman pakai via bank, terus virtual akunnya lewat bank. Tetap pembayaran hanya melalui aplikasi gitu aja ya kalau mau bayar. Jangan melalui WA lah. Kita nggak usah nego-nego lewat WA. WA mah penipu semua ya. Yang mengatasnamakan CS lewat WA semua penipu semua. Ya, kecuali CS melalui nomor telepon resminya. Baru itu benar ya. WA mah tetap aja. Banyak nasabah yang memang kesulitan. Kita sudah mau bayar ibaratnya, tapi akun hilang dan sebagainya. Banyak yang ketipu karena memang di situ ada oknum melalui WA. Silakan kayak gitu hilang, biar kita bantu aja pembayarannya. Silakan bayar melalui virtual account ini gitu seperti itu. Tapi ujung-ujungnya setelah bayar tetap penagihan ada. Itu mah oknum-oknum banyak di dalam aplikasi ya. Kita nggak perlu percaya yang kayak gitu ya. Nggak bisa bayar melalui aplikasi, hubungi CS-nya. Gimana kita supaya login, supaya kita bayar gitu melalui aplikasi, supaya bisa login lagi. Masih nggak bisa, udah nggak usah bayar gitu aja. Itu bukan kesalahan kita juga ya.
Kalau memang Anda mau uang gitu kan, seperti itu, tegaskan ke pihak aplikasi. Mau uang, kita mau bayar, ya udah proses, ayo, kan mudah kok. Namanya sistem aplikasi itu mereka tuh pinter, mereka tuh mudah kok, simple. Misalkan kita mau ganti nomor nih. Nomor kita hilang, HP hilang, kita mau ganti nomor, kita tinggal konfirmasi aja, data kita sudah benar nih, nomor nih KTP kita, nomor itu kita sudah jelaskan semuanya, mudah, mereka tinggal gantikan nomor, gantikan data, kan seperti itu, ya. Kalau memang mau diperjuangkan untuk bayar, tapi bukan melalui WA, itu hanya ke CS. Thank you yang sudah ngisiin wishlistnya. Ya, seperti itu, kembali ke komentar. Udah ceramah mulu lah, berisik. Ya, telepon CS aku laku ya. 1.509.20 CS aku laku ya. Saya kemarin juga sering di WA ngancem mau surat ke desa. Minta perizinan dulu gitu ke RT RW, baru ke desa, kasih suratnya, lalu nanti tunjukin ke kecamatan, lalu ke kabupaten. Kalau sudah dapat tekanan dari bupati, nah itu baru silakan gitu lagi ke saya gitu, jelasin. Bagus Om, ceramahnya dapat siaran rohani. Capek tapi sebenarnya sambil agak sedikit emosi gitu ini teh. Tapi emosi kenapa? Dikarenakan nasabah jadi pada apa sih namanya sih? Kok mau gitu kan? Dibodoh-bodohin gitu kan? Sama oknum kadang. Duh pusing. Minta bimbingan, saya baru galbay di ilegal. Karena udah nggak bisa bayar. Ke WA saya yang ada di bio profil ya. Ilegal resikonya sebar data itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihalang-halangin kalau Anda sudah galbay di ilegal, apalagi daftar sendiri. Tapi bantuan dari saya ada mendampingi Anda meminimalisir aja resiko sebar data. Potensi memang ke semua kontak kalau ilegal ya. Tapi kalau diminimalisir, ada yang tidak sebar data sama sekali. Ada loh ya, di grup saya ada. Ya. Itu mah mungkin bukan karena saya juga, mungkin karena keberuntungan nasabah. Metode saya ada juga, memang yang masih sebar data. Itu pun kalau diminimalisir mah paling ke beberapa nomor aja, tidak ke semua kontak. Itu aja kalau bantuan minimalisir, ya. Ya, tapi ada yang memang tidak sebar data, itu keberuntungan nasabah aja. Saya tidak akan menggembor-gemborkan itu juga gitu kan. Ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan memang masih ada tetap sebar data, cuman ke beberapa nomor aja, tidak ke semua kontak kalau diantisipasi diminimalisir. Karena Anda kan daftarnya sendiri ilegalnya. Kalau ya saya yang ngajuin otomatis 100% nggak akan sebar data. Kalau untuk semi ilegal gimana, masih bisa sebar data nggak? Kalau semi legal ya, bukan semi ilegal. Semi legal itu potensinya keluar kondar aja sama sosial media. Itu masih bisa diamankan. Samir masih OJK ya. Pinplus nggak ada FC-nya. Lab, Bananda Lab, jangan nonton di sini. Aku laku DC Jawa Tengah, Banyumas ada DC-nya. Aku laku datengin DC berapa lama, 1 bulan telat bayar. Samir sebar data enggak ya? Julo sebar data juga enggak. Hanya keluar kondar aja semua aplikasi juga. EasyCash juga masih aman dari DC 8, enggak sebar data, hanya keluar kondar sama sosial media. Nah, gitu kan dia nge-lab. Tadi yang saya suruh nge-lab tuh. Bananda, dia sama konsultan pinjol juga ya. Malah nonton di sini tapi dia nge-lab sekarang tuh, ada notif. Boleh nggak Kak bayar hutang pinjol legal pakai ilegal? Itu salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Tapi itu kan tergantung data nasabah. Itu opsi seperti itu masih kita gunakan juga. Cuman ya ketentuannya tergantung nasabah. Legalnya aplikasi apa? Apakah ada DC lapangan? Ya, kalau ada DC lapangan bisa. Alternatifnya ambil dari ilegal. Kalau memang itu sudah tidak bisa bayar, bisa seperti itu ya. Ya, yang jadi PR cara penanganannya, Anda bisa sendiri, silakan lebih baik sendiri ya. Kalau memang bisa mengamankan dari sebar data. Dana rupiah nggak ada DC lapangan ya. Ya, kalau bisa mengamankan dari sebar data. Kalau nggak bisa silakan masuk ke WA ya. Itu nggak bisa kita gunakan semuanya di sini ya. Misalkan Anda gini ya, Anda punya aplikasi legal yang ada DC lapangan, Anda sudah nggak bisa bayar, nggak bisa ataupun takut didatengin DC, ya opsinya salah satunya adalah ambil dari ilegal untuk tutupin itu. Tapi kalau masalah Anda punya aplikasi semi legal yang nggak ada DC lapangan, buat apa ngajuin lagi ke aplikasi lain? Apalagi ambil dari ilegal, buat apa? Karena itu aplikasinya sudah aman, ya. Di sini seperti itu. Jadi tidak semua nasabah yang memang punya permasalahan dibayar lagi dengan aplikasi lain. Makanya saya selalu bilang tadi juga. Jadi jangan berpikir masalah ngajuin di aplikasi lain tuh salah satu jalan gitu. Enggak seperti itu.
Kan kita harus memahami dulu masalah aplikasinya. Apakah legal, apakah semi legal, apakah ilegal, gitu kan? Tetap tujuannya harus untuk membebaskan Anda dari pinjol, gitu kan? Bukan mau bobol pinjol juga kan? Ngapain kan seperti itu? Keluar konar Samir gak ya? Potensi keluar konar. Kalau aku laku Kuningan Jawa Barat adalah pas saya kirim ya nomor pinjol, ngancam-ngancam saya pinjam tapi data saya ada di dia. Maksudnya? Pak, saya kirim yang nomor pinjol, ngancam-ngancam saya nggak pinjam, nggak pinjam, tapi data saya ada di dia. Kenapa bisa ada di dia kalau Anda nggak pernah daftar pinjol? Itu pertanyaan dulu. Anda pernah daftar nggak? Ya. Kalau Anda pernah daftar, berarti otomatis Anda memang salah lagi. Kalau memang Anda pernah ngajuin, pasti ada data. Kalau data Anda ada di sana, berarti Anda pernah daftar gitu ya. Salah lagi ngomongnya ya. Thank you kopi latte-nya es. Ya seperti itu. Kalau Anda diteror, misalkan data Anda ada di sana, berarti Anda pernah daftar. Ya. Kalau yang namanya pengancaman seperti itu mah adalah jebakan. Ataupun memang akan dijadikan pemerasan. Itu pinjol ilegal biasanya. DC pinjol ilegal. Tujuannya untuk memeras Anda. Ya, Anda punya data, mereka punya data Anda. Wah, lumayan nih data nasabah. Biasanya seperti itu kalau pinjol ilegal. Lumayan ada data nasabah, kita peras aja seolah-olah punya tagihan. Gitu biasanya. Itu DC pinjol ilegal. Kalau kasusnya seperti itu, jangan takut. Anda lakukan perlawanan untuk melakukan pelaporan. Ketakutan mereka itu lebih besar daripada kita. Ya, melakukan pengancam segala tindak kejahatan. Itu jelas mereka akan merasa takut. Ya. Walaupun ditutupi dengan ancaman-ancaman, tapi ketakutan mereka lebih besar daripada kita. Kita mah justru kita merasa nggak salah, apa yang kita takutkan? Semua ada aturan hukum yang berlaku, gitu kan? Ya, itu seperti itu ya. Badima Seditya. Aduh. Tapi sama aku gak lebih bisa bang. Tapi sama aku laku ada DC lapangan. Ya, Shopee masih aman. Supaya peleter aman gak pegang, masih aman sih, masih random. Saya belum galbay sama sekali bisa dibantu. Gak aplikasi apa? Coba ke WA saya yang ada di bio profil dulu. Di sini bantu semua nasabah ya, yang sudah galbay, belum galbay, ataupun bahkan yang mau galbay. Aku udah galbay di GoPayLater, katanya petugas lapangan itu benar. GoPayLater itu Jabodetabek. Ada yang pernah didatengin, cuma masih random. Kemarin saya di chat sama DC, Kak. Saya tanya utang berapa PK apa nggak bayar, kenapa Kak? Utang berapa, APK apa, nggak bayar, kenapa Kak? Ya itu tanyain dulu dari DC apa, saya nggak ngerti juga kalau kayak gitu. Ya, apakah Anda memang punya hutang atau enggak gitu? Biasanya aku telat bunganya per hari atau gimana? Ya per hari. Kalau mengatasi ilegal adalah mengantisipasi sebar data, karena ilegal itu cuma sebar data aja, ya. Cuman sebar data aja. Kalau Anda sudah daftar sendiri, kata saya juga sebar data nggak bisa dihindari. Termasuk Anda bayar lunas pun sama. Itu ya. Coba aja bayar lunas, silahkan di pinjol ilegal. Banyak yang sudah bayar lunas masih diteror, diancam. Karena ilegal. Tahu ilegal, mereka itu penjahat. Mereka nggak akan pernah melepaskan nasabah. Apalagi sudah bayar. Wah, bagus nih nasabah bayar. Kita teror aja tetap, kita ancam sebar data. Kan mereka punya uang. Mudah-mudahan bayar. Gitu pikirnya pinjol ilegal. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ada yang memang di pinjol ilegal, baru cek limit, tiba-tiba ditransfer. Ya, setelah itu lalu diancam, kan mau sebar data, suruh dibayar. Anda bayarlah dengan semua bunga-bunganya. Itu akan ditransfer kembali. Jadi nggak akan pernah dilepaskan Anda sama pinjol ilegal kalau tidak stop bayar. Itu yang harus dipahami. Ya. Yang jadi PR bagaimana mengatasi teror, ancaman, intimidasi, dan sebar data. Itu, disitulah bantuan dari kita. Ya. Kak, Spy sama Spinjam cuman masuk Slick atau FC lapangan. FC masih random ya. Slick pasti masuk ya untuk SpyLater. FC masih random. Saya nanganin nasabah yang punya Shopee, belum pernah ada yang datengin. Gitu aja kalau dari saya. Kalau di tempat lain ada yang datengin ya silakan. Kalau udah galbay gimana? Ini Mbak Susi tadi ke sana, sekarang ke sini. Mbak Susi, ini sama akunnya ya. Saya labnya di 2 akun soalnya. Ini saya lagi lab di 2 akun. Ini saya sama ya. Yang Lucky SR sama PT Lucky Group itu sama. Ya. Saya lab di 2 akun ini. Pinjam duit ada DC-nya nggak? Tangerang sudah nggak bayar nih Pak. Nggak ada DC. Ada modal sebar data nggak hanya keluar kona. Rapi apa masnya pakai dasi segala. Penting lah untuk menaikkan ibaratnya penonton juga gitu kan.
Penampilan penting kalau yang namanya kita edukasi. Saya direktur kok. Harus rapi lah. Nih, PT Lucky Group Fintech Solution saya yang punya, saya direkturnya. Kantor kita ada di Bandung. Direktur sekaligus marketing. Direktur sekaligus marketing. Di bawah saya masih banyak staf-staf, tim lapangan, tim analis data semua gitu. Tim konsultan banyak di bawah saya. Saya sudah WA mohon bantuannya. Kak, aku boleh nanya segak serius gak? Silahkan kan, di sini tempatnya bertanya. Ilegal gak ada sebar data nggak? Kemana? Oh, sebar data ilegalnya ya ke kontak ya, kontak yang ada di handphone. Aku udah telat 6 bulan, kira-kira masih didatengin FC nggak ya? Datang, potensi datang. Ada 1 tahun baru datang. Saya bukan aku takutin, memang pengalaman seperti itu. Karena aku jelas ada DC lapangan, mereka legal ya, mereka legal. Kredipo sama EasyCash aman nggak kalau Galbay? Kredipo yang nggak aman itu ada DC lapangan. Nggak amannya kebanyakan ya. Kalau yang namanya aplikasi itu nggak aman itu biasanya dari DC sama sebar data, gitu ya. Kalau EasyCash kan nggak ada DC, nggak sebar data, hanya potensi teror penagihan keluar corner sama sosmed, itu masih bisa diantisipasi kalau Anda tahu ya. Kalau Kredipo jelas ada DC lapangan, itu nggak aman. Aku ada kami EasyCash ilegal, itu legal ya. Aku Andri ini legal ya. Itu salah satu aplikasi aku nggak aman untuk digalbay juga, ada DC lapangan. Termasuk ada kami EasyCash juga nggak aman untuk digalbay kalau memang nggak bisa antisipasinya. Kalau dari DC sebar data aman, tapi potensi keluar corner sama sosial media, itu aja ya. Kredipo sama EasyCash Kak, tolong jawab udah tadi ya. Rupiah cepat ada DC, Medan nggak ada. Pinjam masih aman dari DC. Kak, kredit pintar ilegal apa legal? Itu legal, ada DC lapangan. Kalau baik Kredipo EasyCash sama nggak ya? Tadi udah ya. Oh, tappingnya banyak sih. Uatas sama Pinplus gak sebar data. Mereka hanya keluar corner aja. Uatas ada DC lapangan Jabodetabek, Bandung, Jawa. Di sini yang pakai SpayLater udah telat bayar, ada nggak ya? Blokir nggak sama komen pas nonton live sale. Kok sampai ke situ? Emang ada yang seperti itu? Mungkin tahu itu mah. Yang namanya live sale itu kan ibaratnya seller ya, yang live seller ya, mungkin diblokir gitu pas komen gitu. Tahu dari mana Anda punya tunggakan di SpayLater? Dana rupiah aman nggak untuk digalbay dari DC? Aman ya. Cuman teror penagihan dana rupiah nasabah yang saya tanganin juga kemarin ke sosial media kantor loh. Intinya yang ke sosial media itu tetap dan mereka hanya mencari-cari secara manual, bukan punya akses ya. Searching, strip tracking namanya. Ya, cara manual aja. Kalau ketemu ya udah ke sana langsung. Kak, saya pakai joki galbay dan ini baru saja tadi duit saya lenyap 4 juta. Bagus dong. Kalau yang ketipu seperti itu pasti Anda nggak tahu cara kerja joki. Anda bayar di awal. Joki itu nggak pernah minta bayaran di awal. Ya, mereka nggak pernah minta uang ke nasabah. Itu joki yang benar. Jangan mau di joki kalau Anda nggak tahu cara kerja joki. Itu yang harus dipahami. Kerja joki yang benar kebanyakan sistemnya ketemu langsung, terbuka sama nasabah. Yang kebanyakan ketipu itu dibantu sama joki yang nggak jelas orang yang mana, dibantu lewat WA pula. Kadang kebanyakan seperti itu. Tapi Anda mau-mau aja gitu. Ya. Mohon maaf nih, Mbak Rena, saya pasti nggak akan bantu untuk masalah penipuan ini. Kalau masalah pinjol Anda, silakan konsultasikan ke WA saya. Saya pasti bantu kalau masalah pinjol Anda. Kalau masalah penipuan itu kesalahan ada di dalam diri sendiri, kadang seperti itu keteledoran kita. Ya. Kadang nasabah itu jujur aja ya, nasabah itu kadang kebanyakan daripada masuk bimbingan gitu kan, lebih baik kadang dibodoh-bodohin. Kadang seperti itu ya, mohon maaf, memang seperti itu. Ada kemarin juga nasabah yang masuk. Kadang dibodoh-bodohin sama orang mau-mau aja dikarenakan ada penawaran-penawaran yang menggiurkan gitu kan. Kalau yang namanya penipuan kebanyakan ya penawarannya menggiurkan lah. Gak ada penipuan-penipuan ibaratnya asal-asalan. Kalau saya mah terserah Anda mau masuk bimbingan silahkan. Mau enggak jangan. Kan seperti itu kalau saya mah. Kadang saya balas juga di WA, saya balas seadanya aja. Kalau yang mau masuk ya silahkan. Pasti yang butuh bimbingan pasti benar-benar ingin masuk bebas dari pinjol ya pasti masuk gitu kan. Saya berpikir seperti itu. Tapi kalau masih berpikir lain-lain, misalkan ada keraguan dan lain sebagainya, silahkan terserah aja. Yang penting saya sudah terbuka, legalitas saya sudah jelas. Saya berbentuk PT perusahaan gitu kan. Gitu kalau saya. Gak ada ruginya, ibaratnya kan teman-teman gak masuk ke kita juga kan, kayak gitu.
Pinjol itu bahaya kah? Bahayanya apa? Saya telat 10 hari pinjam, saya lunasin, tapi pay letter pinjam nggak bisa digunakan. Ya pastilah, ngaruh ke sana. Kak, ada kami DC8 nggak ada. Kak, ilegal sebaratnya ke sosial media nggak? Potensi sama tetap. Tapi masih ada tagihan lain, kira-kira aman nggak ya? Kalau dilunasin aplikasi apa sih tadi barusan? Aman, cuman nggak bisa digunakan lagi. Coba yang ketipu tadi, tapping lagi. Tapping kenapa? Apa benar seperti itu? Bayar di awal Anda? Kak, aku punya akun laku sudah bayar Desember, Januari, udah bayar tapi di aplikasi belum bayar 2 bulan, itu kenapa ya? Anda bayar kemana? Ke aplikasi bukan? Ke aplikasi bukan? Ada bukti pembayarannya nggak? Kalau memang ada, langsung hubungi CS-nya. Saya sudah bayar dan itu juga melalui virtual account yang ada di aplikasi. Kenapa di sini masih ada tagihan gitu? Hubungi CS-nya, telepon ya, pihak CS-nya ya. Kalau Anda masih merasa ibaratnya penasaran gitu kan. Kalau saya mau bodo amat. Kalau saya ya, saya seperti itu mengalami hal seperti itu. Yang penting saya sudah bayar, udah. Bodo amat mau ada tagihan di aplikasi, masih di aplikasi masih ada tagihan juga. Kita nggak salah kok. Mungkin itu kesalahan sistemnya aja. Yang penting saya sudah bayar gitu aja. Karena penyelesaian pinjol itu ya pelunasan misalkan pembayaran itu. Yang penting saya sudah bayar kok. Benar-benar sudah bayar kan gitu. Pin Plus aman di Galbay gak ada? Aman dari DC. Itu sebar data ke sosial media, dianya ke semuanya atau kayak biasanya ya menghubungi tempat kerja, menghubungi teman-teman kita ya. Di Alpha apa di Alpha nih? Fee-nya berapa? Fee apa nih? Queen B tiba-tiba nanyain fee. Nah, aku kedesak di DC aku bisa Galbay gak bisa, cuman tetap aja DC akan datang. Gak tahu caranya Kak, tahu cara apa nih? Cara apa ini? Kak, Cash Pro Fin Plus udah Galbay 2 minggu datengin nggak ada DC lapangan dia. Kalau udah Galbay bisa masuk bantu. Saya bantu semuanya. Emang bantuan dari saya seperti apa? Bantuan dari saya seperti apa? Tahu nggak bantuan dari saya? Makanya saya bantu semua nasabah yang sudah Galbay, belum Galbay, ataupun bahkan yang mau Galbay. Pasti berpikirnya yang bilang sudah Galbay bisa bantu tuh sering nonton live joki ya, pasti. Karena kalau di joki pasti yang namanya sudah Galbay nggak bisa dibantu pasti ke sana. Kalau di sini kan saya bukan joki, ya. Iya Kak, awalnya minta 250, terus minta lagi 550, kemudian minta lagi 1 juta. Dia minta lagi 1 juta, dikasih terus gitu. Kenapa setelah minta 250, pas dia minta lagi Anda masih transfer? Minta lagi Anda masih transfer, kenapa itu? Apa nggak ada kecurigaan di dalam diri Anda? Anda punya uang 4 juta, Anda punya aplikasi pinjol yang Anda harus bayar, kenapa nggak bayarin aja ke sana? Harusnya seperti itu. Misalkan 4 juta besar loh, kenapa nggak dibayarin aja? Misalkan hutang Anda lebih besar dari itu, dicicilin berarti 4 juta itu. Gitu ya. Kan temanku pernah dibantu joki, belum Galbay, udah bayar terus 400, penipu yang kayak gitu ya. Jangan nyari-nyari joki kalau Anda nggak paham joki ya. Jangan nyari-nyari joki. Kalau Anda gak paham joki. Di mana? Di mana nyokot nak? Jam 10 kayak bentar lagi. Kak, kalau saya telat bayar di kredit pintar sebulan datangin DC ya paling cepat 1 bulan tapi gak tentu. Ada cara nggak ya biar jangan kesebar ke sosial media? Ya ada lah. Kalau dijokiin kalau di kakak dijokiin nggak ya? Metode joki itu di kita nggak ada yang namanya joki ya, tapi adanya juga sistem pengalihan. Itu juga tergantung data nasabah. Anda mau untuk apa? Tujuannya untuk dijoki untuk apa? Banyak yang mau dijoki itu cuma nyari duit doang, kita nggak bantu. Tetap bantuan dari kita adalah pengalihan untuk bebas dari pinjol. Dan itu juga kan tergantung data Anda. Kalau Anda punya aplikasinya legal yang ada DC lapangan, nggak aman untuk digalbay dan nggak bisa untuk digalbay, sedangkan Anda sudah nggak bisa bayar. Berarti salah satu opsinya adalah alihkan ke aplikasi yang aman. Kan seperti itu. Tapi kalau aplikasi Anda memang tidak ada DC lapangan, masih terbilang aman untuk digalbay, paling hanya keluar konar sama sosial media, itu mah tinggal dibimbing aja. Gak perlu ngajuin untuk pindah aplikasi lain lagi. Kan seperti itu kalau di sini. Ya. Nama joki kita hilangkan, gak ada. Ya. Karena memang beda ya, tujuannya beda. Bukan cari duit doang, tapi untuk bebaskan nasabah dari pinjol. Itu yang harus dipahami. Ya. Seperti itu. Bisa nggak agar DC-nya nggak teror terus? Bisa, kartunya buang ya. Benar nggak? Benar lah.
Saya bayar aku laku ke Alfa tapi katanya gak masuk, jelas-jelas ada pemberitahuan pembayaran sukses. Ya udah, ada kan kertas dari Alfanya. Ya, ada kertas dari Alfa. Yang dicetaknya di mana? Metode apa namanya? Kode virtual Alfanya ada kan? Ada kan dicetak di sana kan? Di aplikasinya nyetak sendiri kan? Udah kalau kayak gitu, hubungi CS-nya aja. Kak, kata ikhlas gagal masih aman. Saya pernah ketipu joki nggak sadar udah keluar 8,5. 8,5 kenapa nyari joki sih? Anda punya uang 8,5 juta. Tujuan nyari joki untuk apa sih? Pertanyaan saya itu. Tujuan nyari joki untuk apa? Ya, kalau di sini bantuan sistem pengalihan seperti itu berarti tujuannya nasabah nggak punya uang untuk bayar menggunakan sistem pengalihan gitu kan? Anda mau punya uang 8,5 juta itu punya gitu uang. Kenapa nggak bayarin aja ke aplikasinya? Kan kayak gitu. Joki itu apa? Terus kakak ini apa? Maaf aku bingung. Kalau nggak paham udah. Kalau nyari-nyari joki sih nggak paham joki tapi nyari-nyari joki aneh. Ya. Kita itu jasa konsultan yang bantu nasabah keluar dari pinjol, bebas dari pinjol, ya. Itu, mendampingin Anda bebas dari pinjol. Kita legalitas jelas, kita PT Lucky Group Fintech Solution, kantor kita ada di Bandung. Kita membantu nasabah bebas dari pinjol. Tahu nggak cara bebas dari pinjol? Itu ada 2 cara. Yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Kalau dikira bayar nggak bisa, berarti solusinya stop bayar. Kenapa solusi stop bayar bisa bebas? Karena kan yang namanya hukum pinjol cuma per data. Data kita masuk slik OJK, hanya sebatas itu. Yang jadi PR adalah bagaimana menghadapi resiko saat kita gagal bayar. Jelas di akhirnya akan ibaratnya perdata aja. Kalau yang namanya perdata itu ujungnya lunas dan hangus walaupun tidak dibayar. Ya resikonya perdata itu. Yang jadi PR itu saat awal kita gagal bayar ataupun tidak bayar di pinjol. Bantuan dari kita adalah mendampingin Anda saat Anda nggak bisa bayar. Dari apa? Dari teror penagihan, dari ancaman, sebar data, menghadapi DC saat datang ke rumah harus seperti apa. Itu bantuan dari kita. Ya, itu yang harus dipahami. Ya. Paham nggak nih? Itu namanya jasa dan juga pendampingan, penjelasan, pemahaman untuk Anda. Di sini Anda kayaknya gak paham gitu kan tentang jasa joki, gak paham, masalah jasa apapun gak paham. Sekarang Anda punya masalah pinjol, yang Anda butuhkan adalah konsultasi. Konsultasikan dulu masalah Anda. Nih, saya punya aplikasi ini. Tiap aplikasi beda-beda risiko. Legal, semi legal, ilegal. Jelas 3 kategori di pinjol itu. Itu resikonya beda-beda. Dan juga penyelesaiannya jelas beda. Legal ada DC lapangan, masuk BE checking. Itu penyelesaiannya seperti apa? Beda kan? Semi legal cuma teror penagihan, ancaman ya potensi keluar konar sama sosial media. Harus diamankan. Beda kan? Ilegal sebar data ke semua kontak yang ada di handphone. Beda penanganannya juga. Seperti itu. Ya. Paham? Oke, siap. Kita lanjut ke tema, ke komentar. Kita kembali ke laptop. Ya. Mana minjem di ilegal udah dia sebar data nggak udah bayar. Ilegal nggak usah dibayar ya. Ilegal nggak usah, wajib digalbay. Kalau Anda punya uang untuk bayar ilegal, gunakan uang itu untuk melakukan pelaporan ke pihak cybercrime Kapolda ya, untuk menangkap DC pinjol ilegal yang melakukan teror ke Anda semua. Ya, seperti itu. Saya galbay di Po AL udah 9 bulan tapi belum ada yang datang, gimana ya? Bagus dong itu. Bagus dong. Mungkin Dipo itu banyak yang nggak datang juga kalau nominal tagihan berarti nggak sesuai, masih di bawah masuk akun yang basic. Akun basic banyak juga yang nggak didatangin ya. Akun basic banyak juga yang nggak datangin. Seperti itu. Kredit pintar legal. Bos, dulu di Citibank ada personal loan, sekarang ganti nama August Plus, legal gak ya? Kalau Citibank legal itu Citibank ya. Citibank itu legal. Tapi kalau FC nggak ada yang datang. Emang ada yang datang gitu? Yang namanya pinjaman digital itu kebanyakan nggak ada. Kayak ya pay letter aja. Pay letter nggak ada didatengin kok. Ya, saya nasangin nasabah yang punya Yap itu nggak didatengin ya. Tapi nggak tahu sih ya kalau di daerah Jakarta itu potensi sih ada sih kayaknya Jakarta. Ya. Nah, kalau kartu SIM dicabut di HP masih ada kemungkinan nggak disadap semuanya. Yang jadi melakukan penyadapan misalkan ke kontak seperti pinjol ilegal itu adalah dari akses kita yang dikasih kita di awal, bukan menghilangkan kartu kita yang ada di handphone ya, tapi dari akses ya, seperti itu.
Menghilangkan kartu di handphone ataupun bahkan mengganti WA sama kartu itu hanya untuk menghindari teror penagihan ke kita sendiri. Itu ya, seperti itu. Struknya nggak ada, kalau balik lagi minta ke apa bisa nggak ya? Kapan bayarnya? Kalau udah lama mah repot. Pas suruh pindah aplikasi terus uang top up-nya bagi 2 itu gimana? Itu ya, itu namanya metode pengalihan. Nah, yang harus dipahami saya jelaskan lagi, pengalihan seperti itu, pindah aplikasi seperti itu, tujuannya harus tetap untuk bayar aplikasi Anda yang legal. Baratna punya aplikasinya apa? Ya, aplikasinya kalau memang sudah aman untuk digalbay, nggak ada DC8, buat apa ngajuin di aplikasi lain lagi? Berarti itu tujuannya bukan untuk menyelesaikan pinjol Anda, berarti tujuannya untuk dapat duit doang. Aplikasi yang Anda punya sudah pasti akan digalbay karena memang aman. Enak, sekarang ngambil lagi dari aplikasi lain. Berarti tujuannya untuk ngambil duit doang. Apalagi duitnya dibagi 2. Rugi nggak Anda? Ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk menutupi aplikasi legal Anda yang ada DC lapangan, jasa itu mengajukan di aplikasi lain, Anda nggak akan rugi. Karena aplikasi yang pas diajukan itu pasti memang diamankan. Jelas, pasti digalbay, untuk diamankan. Anda dapat uang secara gratis, ibaratnya seperti itu. Nah, uang Anda untuk bayar aplikasi legal Anda. Seperti itu namanya opsi pengalihan. Salah satu opsi yang bisa digunakan juga. Bisa digunakan seperti itu ya. Ya, jadi yang harus dipahami adalah masalah Anda dulu. Anda itu punya aplikasi apa ya. Jangan sampai ibaratnya percuma, buat apa kalau aplikasinya sudah aman kok ngambil lagi di aplikasi lain, buat apa? Berarti cuma dapat duit doang kan? Seperti itu. Kalau tujuan Anda untuk dapat duit doang secara gratis ya boleh, silahkan. Itu berarti pilihan kembali ke Anda sama si jasanya itu sendiri. Jasanya juga pasti menjelaskan, kalau jasa yang amanah itu menjelaskannya. Biasanya menjelaskan gitu. Daripada sekarang Anda ibaratnya galbay di sini, misalkan ini aplikasinya sudah aman sih untuk digalbay, gak apa-apa, nanti digalbay aman. Tapi kalau memang ingin galbay dan dapat duit, nah kayak gitu metodenya ya. Seperti itu. Karena sudah terlanjur galbay, data jelek juga, dan tapi tujuannya ingin galbay dan juga dapat duit, nah bisa ajuin di aplikasi yang aman. Ya, seperti itu. Termasuk dari ilegal, kebanyakan dari ilegal. Karena ilegal memang tidak untuk dibayar, sama pemerintahan lagi diberantas. Itu sih. Jadi kembali ke diri Anda sendiri. Pak, tolong bantu saya pengalihan. Ke WA saya dulu aja. Pak, saya baru galbay kata kilat karena habis PHK nggak bisa bayar. Kata kilat masih aman kok. Biar cepat ada DC Karawang nggak ada. Adapun ini ada SMS ke Kondar nyebutin dari aplikasi itu gimana ya, aman nggak ya? Itu salah satu resiko yang akan diterima Mbak Desi ya. Karena memang kalau memang kontak darurat itu kan kita cantumkan, kita daftarkan, pasti itu tidak bisa dihindari. Aku pengen bebas dari pinjol, kredit pintar cuma 600.000, harus bayar 600.000, stop bayar kalau nggak bisa bayar. Ya. 600.000 nggak bisa bayar, udah stop bayar. Ya. Masih aman itu. KT kilat galbay Kak ya, masih aman. Saya baru bayar pun di cash, tapi takut tiba-tiba ditransfer lagi, soalnya kemarin baru cek limit udah di tap. Nah, bayar aja terus, nanti akan ditransfer lagi terus. Pasti itu, bukan takut tiba-tiba, memang akan seperti itu. Tahu nggak balusi pun di cash ilegal? Ilegal itu kan tujuannya seperti itu, menjebak nasabah terus. Kalau apalagi awalnya tiba-tiba ditransfer, Anda bayar gitu kan, dengan bunga tinggi gitu, dengan bunganya, itu akan ditransfer lagi sejumlah pokok yang di awal. Ya. Ingin bebas dari pinjol ilegal, stop bayar. Pemerintah lagi memberantas mereka, kok Anda bayar-bayarin sih? Itu pertanyaan dari saya. Takut sebar data. Sebar data itu bisa diminimalisir kalau Anda tahu caranya. Tahu nggak, sebar data itu pencemaran nama baik yang memang jelas hukumnya pidana. Kalau Anda punya uang untuk bayar aplikasi ilegal, daripada Anda bayarkan ke ilegal itu berapa juta, biarkan 1 juta. Coba gunakan aja uang itu untuk melakukan pelaporan ke Kapolda. Cybercrime Kapolda. Butuh 500.000 aja, mereka juga akan bantu untuk memberantas DC-DC pinjol legal melakukan teror penagihan. Ya. Ya, karena yang namanya kita meminta bantuan walaupun ya ibaratnya ke kepolisian pasti butuh biaya operasional juga, ya. Seperti itu, ya. Aku di basic itu gimana? Kebanyakan basic itu nggak didatangin. Ambil di akun aku 300.000 disuruh TF 120 dengan alasan data double, gimana ya? Ambil di akun aku 300.000 suruh TF 120, maksudnya gimana sih? Anda ngambilnya di mana? Itu ngambilnya di mana? Ada pembodohan-pembodohan dan juga penipuan-penipuan ini. Anda ngambilnya di mana?
ambil di aku laku kan kita tinggal ambil sendiri. Aplikasinya ada di handphone kita. Kita tinggal ambil sendiri langsung dari sana di transfer ke rekening. Anda di situ apa namanya? Apa sih lupa udah ngeblank nih. Anda misalkan suruh bayar dulu itu dari siapa? Dari yang WA atau gimana sih? Kayaknya untuk aplikasi aku laku aja Anda nggak paham nih. Untuk aplikasi aku laku aja nggak paham nih. Ya. Jangan main aplikasi kalau nggak paham ya. Jangan main aplikasi kalau nggak paham lah. Supaya nanti Anda nggak kejebak, nggak ketipu ya. Aplikasi aku laku itu kalau memang Anda punya aplikasinya, punya limit, Anda tinggal ambil aja sendiri sesuka hati Anda. Nggak ada yang namanya TF duluan. Aku ambil di aku laku harus TF dulu sih. Saya mah nggak paham. Nggak pahamnya pemikiran Anda belum ngerti gitu. Yang jelas itu penipuan ya. Lucu gitu kan. Mau ambil pinjaman di aku laku 300.000 tapi suruh TF dulu 120. Lucu yang kayak gitu. Penipuan. Yang nyuruh TF-nya yang jadi pertanyaan siapa itu? Disuruh pindah aplikasi, disuruh top up. Kenapa top up? Kenapa harus bayar? Nah, Baratna udah. Itu jokinya penipu ya. Intinya kalau Anda mau nyari-nyari joki, sistem joki seperti itu, pastikan Anda tahu orang yang mana. Dan sistem joki itu biasanya ketemu langsung. Kebanyakan ketemu langsung ya. Gak dibantu lewat WA, kebanyakan juga ketemu langsung. Ada yang dibantu lewat WA juga ada. Tapi Anda harus tahu orang yang mana gitu aja pesan dari saya. Kalau Anda gak tahu orang yang mana, gak jelas orang yang mana, jangan mau dibantu gitu aja. Ada cara menggagalkan pinjol untuk ambil kontak? Ada lah. Kalau baru melakukan pengajuan. Tadi yang mana sih tadi? Lucu. Masih bang. Saya gagal kredit dana bagus. Kredit dana wajib digalbah ya. Ilegal itu. Supaya cepat masih aman dari DC. Katakanlah kalau gagal sebar data enggak. Hanya keluar benar aja. Saya mau meminimalisir sebar data kak. Karena rencana mau galbah ilegal bisa bantu ke WA saya yang ada di bio profil ya. Tapi saya sudah pastikan yang namanya pinjol ilegal Anda tersendiri potensi sebar data pasti ada. Ya, kalau tidak diantisipasi, tidak diminimalisir ya potensinya resikonya ke semua kontak yang ada di handphone. Itu ilegal karena mereka akses kontak. Tapi kalau diminimalisir potensi bisa hanya ke beberapa aja. Dari tadi nggak dijawab-jawab, nggak kebaca soalnya. Orang dapat WA, Assalamualaikum Ainun yakin. Saya mau meminimalisir sebar data ke WA saya ya. Udah Bapak. Anda yang punya pinjol ilegal, ingin dibantu diminimalisir sebar datanya, silakan ke WA saya yang ada di bio profil. Saya nggak akan menjanjikan 100% bisa menghentikan sebar data, nggak ada yang ibaratnya menghentikan sebar data kalau Anda sendiri yang ngajukan. Kecuali saya yang mengajukan, 100% nggak akan sebar data. Mudah untuk bobol pinjol ilegal mah ya. Gratis, dapat uang gratis dari pinjol ilegal itu mudah ya. Ya tetap aja kan yang ngaruhnya adalah data. Gimana cara meminimalisirnya Bang? Masuk ke WA lah, masa saya bobolkan di sini? Dan itu butuh proses ya. Saya nggak akan bisa jelaskan di sini. Butuh proses, butuh dampingan, ada langkah-langkahnya. Ya, nanti harus seperti ini, harus seperti itu kan gitu. Nanti diarahkan. Silakan ke WA saya yang ada di bio profil kalau mau. Supaya cepat keluar konar. Pin plus saya lapangan nggak ada. Kayak si Kes 2 hari sebar data enggak ya? Siapa yang nonton di sini? Nontonnya 2 orang ya. Kalau yang akun ini, saya live di 2 akun nih. Pinjam duit sama bantu saku nggak ada desa lapangan, itu aplikasinya semi legal. Itu potensi keluar konar sama sosmed aja. Ada modal, ada desa lapangan nggak ada. Oke. Seperti itu aja mungkin teman-teman ya, yang belum follow boleh dibantu follow dulu, yang ingin dibantu bebas dari pinjol silakan melalui WA saya yang ada di bio profil ya kalau kalian ingin bebas dari pinjol. Mohon maaf kalau memang hanya sekedar bertanya-tanya, saya mungkin agak sedikit slow ya. Kalau kecuali mau masuk kelas konsultasi silahkan masuk di kelas konsultasi ke WA saya. Tapi cuma nanyain ada DC gak bang, masuk BI checking gak bang, ini aplikasi aman gak bang, itu saya tidak akan tanggapin. Untuk apa ya? Itu secara personal, saya ada kelas sendiri soalnya ya. Kalau mau bertanya secara misalkan ada DC
misalkan ini aman atau enggak, silakan di saat saya lab di sini. Kemarin saya nggak direspon, udah chat ke akhirnya gagal mandiri, intinya kuatin mental aja. Gak direspon sama siapa? Intinya tujuannya pasti kuatin mental, gak direspon sama siapa. Ya. Semua yang WA ke saya pasti saya respon, semuanya nggak ada yang nggak direspon. Ya. Seperti itu. Kalau saya sudah respon dan pilihan Anda memang nggak mau dibimbing, ya pasti berarti itu mah ya terserah Anda kan. Kan yang mau dibantu, dibimbing, didampingin pasti saya tanya dulu, Anda mau nggak dibantu, didampingin? Kadang nasabah kan nggak mau. Seperti itu. Ya udah kalau kayak gitu. Kalau sudah delete aplikasi Rupiah Cepat tetap keluar konar, harus delete begitu aja? Delete begitu aja atau enggak? Harusnya sih ada penanganan lagi. Izin nonaktifkan, hapus data dan subscribe gitu. Baru delete. Paksa berhenti. Oke, mungkin itu saja sih sedikit informasinya. Yang belum follow boleh dibantu follow dulu. Yang memang ingin dibantu bebas dari pinjol silahkan ke WA saya yang ada di bio profil ya. Mungkin saya mau akhiri dulu live-nya. Terima kasih banyak. Nanti yang sudah WA nih saya balas ya. Di sini ada 58 yang WA, nanti saya balas semuanya ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Follow dulu kalau ingin ibaratnya nonton live saya gitu setiap hari. Saya live setiap hari. Lumayan lah.